Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke video yang kedua ya. Jika yang pertama tadi tentang pengertian karbohidrat, lalu yang kedua ini tentang pembagian atau klasifikasi dari karbohidrat. Oke, ini klasifikasinya ya. Untuk karbohidrat itu secara umum kita bagi menjadi beberapa macam kelompok, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, sakarida itu, maaf di sini monosakarida itu adalah isinya 1 unit. Saya langsung lompat sedikit saja. Nah, kayak gini tadi, yang sebelah kiri itu namanya glukosa, dan 1 unit seperti itu yang disebut dengan monosakarida 1. Nah, karbohidrat itu dibagi tadi kan jadi mono, di, oligo, dan polisakarida. Yang membedakan itu apa? Bedanya adalah monosakarida sesuai namanya itu terdiri dari 1 sakarida, lalu disakarida itu isinya 2, oligosakarida itu kisaran 3 sampai 10 atau 3 sampai 20 sakarida, lalu jika lebih dari 20 sampai ribuan gitu namanya polisakarida. Untuk lebih gampangnya, monosakarida itu adalah suatu subunit terkecil dari polisakarida gitu. Kayak kalau satu kelas terdiri dari 32 orang, maka 1 orang itulah yang namanya monosakarida. Oke, kita lanjut. Nah, pembagian itu tidak saklek ya, yang tadi mono, di, oligo, poli. Pada beberapa peneliti atau beberapa sumber, mereka juga membagi menjadi yang namanya disakarida itu dikelompokkan ke dalam oligo ya. Jadi pembagiannya adalah karbohidrat itu ada 2 macam, ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang sederhana itu sudah jelas adalah suatu monosakarida, lalu yang kompleks itu ada 2 macam, yaitu oligosakarida dan polisakarida. Nah, oligosakarida ini itu sakarida yang isinya di bawah 20 buah monosakarida, ada disakarida isinya 2, trisakarida, tetrasakarida, dan seterusnya. Penamaannya teman-teman sudah paham ya, mono, di, tri, tetra, penta, heksa, dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya juga ada polisakarida. Ini juga bisa kita pakai, istilahnya intinya seperti itu. Untuk klasifikasinya, pada intinya kita bagi menurut jumlah dari monosakarida yang dimiliki dari suatu senyawa. Kalau dia hanya 1 namanya monosakarida, lalu jika 2 disakarida dan sebagainya, lalu jika agak banyak di atas 2, di bawah 20-an gitu, itu namanya oligosakarida. Lalu jika sangat banyak, nanti bisa sampai ribuan, itu sudah masuk ke polisakarida. Nah, ini sedikit ilustrasinya saja. Jadi teman-teman silakan lihat yang kiri itu 1 ya, 1 monosakarida tadi. Nah, gambar yang atas itu gampangannya. Mono disakarida tuh isinya 2 dan polisakarida isinya banyak yang terikat seperti tadi ya, ikatan ada 14 atau 16. Nah, yang gambar bawah juga bisa lebih membuat jelas lah ya, itu suatu pati yang struktur kimianya seperti itu. Yang bawah itulah yang ada rantai lurus dan rantai percabangannya itu tersusun atas unit-unit molekul glukosa. Nah, 1 molekul glukosa inilah yang disebut dengan monosakarida. Monosakarida itu udah dijelaskan tadi ya, sakarida tunggal yaitu hanya terdiri atas 1 unit sakarida. Contoh yang paling umum yang biasa kita jumpai itu ada 3, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, monosakarida yang terdapat di alam pada umumnya terdapat dalam bentuk isomer dextro, karenanya sering disebut di glukosa dan sebagainya.
Tapi kita nggak bahas lebih lanjut karena kita tidak bicara tentang biokimia gitu ya. Lalu monosakarida yang mempunyai 5 atom karbon ada juga disebut dengan pentosa, seperti ada namanya ribosa dan arabinosa. Nah, ribosa ini teman-teman bisa jumpai contohnya di DNA gitu ya, itu kan deoksiribosa seperti itu loh. Tapi kita bicara tentang glukosa, fruktosa, dan galaktosa aja gitu ya, yang paling sering dijumpai. Nah, glukosa ini nanti teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Ini glukosa juga namanya ada dextrosa atau gula anggur, itu terdapat luas di alam tetapi jumlahnya sedikit. Nah, intinya glukosa ini unit terkecil yang sering kita pakai untuk menghasilkan energi. Kalau teman-teman masih ingat siklus Krebs, lalu metabolisme energi dan sebagainya, itu si glukosa inilah yang paling banyak dibahas gitu ya. Lalu ada fruktosa, struktur kimianya yang kanan itu. Ini juga nama lainnya levulosa atau gula buah gitu. Nah, untuk fruktosa ini merupakan gula yang rasanya paling manis di antara yang lain ini ya, yang mono-mono ini. Rumus kimianya sama C6H12O6, tetapi strukturnya berbeda. Jadi ada yang namanya struktur molekul, ada yang namanya rumus kimia, yang CHO dan sebagainya. Ada rumus bangun, yaitu struktur molekul. Jadi beda ya antara dua itu, dan yang lebih bisa menjelaskan adalah yang struktur kimianya. Lalu ada lagi monosakarida namanya galaktosa. Nah, galaktosa ini tidak terdapat bebas di alam kayak yang tadi glukosa dan fruktosa ya. Tetapi galaktosa ini banyak terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Laktosa itu apa? Laktosa itu suatu disakarida yang akan kita jelaskan nanti. Nah, manosa ini jarang dijumpai juga dan jarang akan kita bahas. Yang paling sering adalah kita jumpai itu adalah glukosa tadi, fruktosa, dan galaktosa. Nah, hubungannya apa dengan disakarida? Ternyata disakarida itu kan isinya 2 unit sakarida ya, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, glukosa, fruktosa, dan galaktosa tadi itu bisa saling berikatan dan menjadi disakarida gitu ya. Nah, ini yang banyak dijumpai, banyak kita jumpai. Nah, disakarida itu teman-teman nanti bisa baca, terdiri atas 2 unit monosakarida yang terikat satu sama lain melalui reaksi kondensasi. Ikatan yang terjadi biasanya berupa ikatan 1,4 glikosidik, ikatan alfa. Nah, disakarida inilah nanti yang bisa juga dipecah kembali menjadi 2 molekul monosakarida melalui reaksi hidrolisis. Untuk monosakarida tadi yang kita tahu banyak contohnya yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu untuk disakarida ini, itu yang kita banyak tahu adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Sukrosa atau sakarosa gitu ya. Nah, ini nanti penjelasannya. Pada intinya, suatu maltosa itu adalah gabungan dari 2 unit glukosa. Lalu suatu sukrosa, kalau sukrosa teman-teman ingat itu gula pasir dan lain-lain itu kan namanya sukrosa. Itu merupakan gabungan antara unit glukosa dan fruktosa. Nah, satu lagi laktosa itu gabungan antara glukosa dan galaktosa. Nah, jadi ketiga-tiganya itu ada glukosanya ya. Cuma yang membedakan yang satu mengikat glukosa, satunya mengikat fruktosa, satunya mengikat laktosa. Sama ketika kita makan dan sebagainya nanti di sakarida ini di metabolisme, dari maltosa itu akan dipecah menjadi 2 unit glukosa. Lalu dari sukrosa ini nanti juga dipecah jadi glukosa dan fruktosa. Dan untuk laktosa dipecah menjadi unit glukosa dan galaktosa. Nah, si maltosa, sukrosa, dan laktosa ini banyak dijumpai di mana? Ya, di sini. Kita pertama ke sukrosa dulu yang paling umum.
Nah, sukrosa ini banyak dijumpai di gula tebu atau gula bitnya. Ya, kalau secara komersil itu gula pasir biasanya terdiri atas 99% sukrosa dalam bentuk kristalnya ya ini. Nah, untuk maltosa itu biasanya nggak bebas di alam, nggak banyak terdapat di alam. Biasanya ini suatu pecahan atau suatu proses hasil pemecahan dari pati yang tadi ya, pati amilum yang di sini biasanya dibuat dalam bentuk sirup. Nah, satu lagi laktosa. Laktosa biasanya kita banyak jumpai di susu. Laktosa ini nggak bisa dicerna oleh anak kecil ya. Selain itu juga tidak diserap dan tetap tinggal dalam saluran pencernaan. Jadi kalau nanti teman-teman ada anak kecil yang masih kecil gitu, itu jangan dikasih minum susu dulu karena pasti diare. Begitu juga untuk yang dewasa juga kadang-kadang ada apa namanya yang tidak tahan terhadap laktosa dan minum juga bisa diare gitu ya. Tapi tidak semuanya. Nah, kembali ya, jadi sukrosa itu suatu disakarida dari glukosa dan fruktosa. Yang maltosa itu glukosa dan glukosa, dan satu lagi laktosa itu disakarida dari glukosa dan galaktosa. Nah, tadi sudah monosakarida, disakarida, lalu kita masuk ke oligosakarida. Intinya aja oligosakarida itu terdiri atas polimer monosakarida yang berjumlah 2-10 atau beberapa pendapat lain menyebutkan 2-20 monosakarida. Nah, beberapa juga memasukkan disakarida masuk dalam kelompok oligosakarida. Jadi intinya kayak yang tadi ya. Nah, contohnya ada rafinosa dan fruktan. Contoh-contoh ini sebenarnya ada banyak ya, cuma saya kasih ini aja apa namanya 2 contoh ini aja. Yang pertama, rafinosa ini banyak dijumpai di dalam biji-bijian, tumbuhan, kacang-kacangan, dan tidak dipecah oleh enzim pencernaan gitu ya. Nah, struktur kimianya itu yang kanan gitu ya. Jadi yang ada yang isinya 4 unit, ada 3 unit, ada yang 5 unit itu ya. Oke, satu lagi ada fruktan. Fruktan adalah sekelompok oligo dan polisakarida yang terdiri atas gabungan ya beberapa unit fruktosa yang terikat dengan satu molekul glukosa. Jadi udah kelihatan ya ini jelas bukan mono apalagi disakarida. Nah, satu lagi polisakarida itu yang mengandung 20 hingga 3.000-an unit gula sederhana tadi. Tersusun dalam bentuk rantai panjang lurus ataupun bercabang. Nah, polisakarida itu banyak contohnya, banyak sekali, tapi saya kasih beberapa contoh diantaranya. Ada pati atau amilum, ada dextrin, glikogen, lalu ada polisakarida non-pati yang contohnya adalah agar dan pektin, dan gum dan mucilago. Oke, mohon maaf ini di sini sedang azan. Saya akhiri dulu videonya ya. Nanti kita lanjut lagi daripada saya stop agak lama, mending saya stop dulu ya. Maksudnya daripada saya diam agak lama video ini, mending saya stop dulu lalu kita lanjut di ini apa namanya video selanjutnya ya. Karena pada saat rekaman ini sedang azan, maka saya akhiri dulu. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ke video yang ketiga.